Halo teman-teman, jadi kami sudah berada di rumah baca komunitas. Nah, bisa kita lihat ya, di depan ini sudah banyak sekali buku-buku yang beragam tentunya. Dan kita juga bisa lihat banyak banget ya teman-teman yang lagi baca buku. Penasaran gak sih sama dalamnya? Yuk kita ke dalam aja. Masuk ke ruangannya, ketika mata kita melihat ke sebelah kanan, maka kita akan langsung tertuju pada profil RBK itu sendiri. Di samping pintu masuk, kita akan melihat sebuah ruangan, yaitu ruang aula yang digunakan untuk pertemuan atau rapat. Untuk koleksi buku-buku dari RBK ini benar-benar beragam, mulai dari buku hukum, politik, sosial, novel-novel, arsip penelitian, sampai dengan buku-buku keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Malam. Jadi saya dan teman-teman saya kesini maksud ingin mengenal lebih dalam apa itu rumah baca komunitas. Namun sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu saya dengan anggota saya. Pertama-tama saya Nurul Marsari. Saya Rehan Sarwarizki. Saya Satria Samudra. Baik, silakan Mas jelaskan. Jadi apa sih visi misi dari komunitas ini? Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan visi misi rumah baca komunitas, satu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita kenalan dulu. Saya Dani, saya adalah pegiat rumah baca komunitas dan sudah hampir 4 tahun di RBK di Madab Anoman ini. Nah, terkait dengan visi misi, sebenarnya RBK ini merupakan sebuah komunitas non profit gitu ya, sehingga kemudian bentuknya melalui visi itu dan misi ya, yang utama adalah bagaimana kita mengemansipasi partisipasi semua orang. Jadi prinsipnya di rumah baca komunitas adalah kita mampu mensetarakan semua golongan, baik itu laki maupun perempuan, ras, suku dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita membangun corak partisipasi. Artinya semua orang itu bisa menggalakkan pengetahuannya untuk didemokratisasikan di dalam satu wadah rumah baca komunitas ini. Artinya semua orang ketika ingin terlibat berkegiatan di rumah adalah satu, emansipasi, dua adalah partisipasi. Itu yang utama. Sebenarnya berapa lama sih Mas komunitas ini terbentuk? Oke, untuk komunitas ini sudah 1 dekade ya, dari sejak 2012 sampai 2022 ini, artinya sudah 10 tahun kita bergerak mewarnai dinamika kehidupan ini. Mulanya rumah baca komunitas ini didirikan oleh beberapa mahasiswa yang berpikiran bahwa ada ketimpangan pengetahuan dalam kita menjalankan satu sistem. Artinya di Jawa dan di luar Jawa itu gapnya itu jauh, sehingga kemudian terpikirkanlah untuk membuat rumah baca komunitas ini. Nah, pertama kali rumah baca komunitas ini berdiri itu hanya beberapa orang saja, tidak lebih dari 10. Dan itu berdiri di Ponggobayan di Bantul ya, Ponggobayan di tahun 2000.
12 tepat diresmikan itu di hari pendidikan. Ini sudah satu dekade dalam perjalanan. Jadi awalnya kan dibentuk dari beberapa mahasiswa. Sampai sekarang tuh kira-kira ada berapa anggota nih yang mengikuti kompetisi? Oke, kalau anggota dari 2012 karena proses regenerasi dan proses pergantian zaman gitu ya, yang 2012 sampai saat ini kan tentu saja sudah ada yang lulus kuliah, sudah ada yang bekerja, sehingga kita tidak menota berapa jumlahnya, tapi saya pikir pegiat rumah baca komunitas itu banyak sekali, hingga sampai ya ratusan pegiatnya. Ada yang menjadi dosen, bekerja di NGO, dan sebagainya. Kegiatan apa aja sih yang ada di rumah? Ya, dari mulai dirinya rumah baca komunitas ini, yaitu kegiatan RPK Misteri. Kemudian ada lagi juga terus ada lagi juga tadi sudah sampaikan merespon persoalan tadi, untuk melakukan pembangunan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah pendidikan ekoliterasi. Nah, apa itu pendidikan ekoliterasi? Adalah bagaimana kita merespon persoalan lingkungan yang hari ini terjadi. Jadi muara daripada gerakan literasi yang dikembangkan oleh rumah baca komunitas itu pada akhirnya harus menyentuh arah lingkungan. Selain itu ada yang namanya kita kebun ekoliterasi. Jadi bagaimana kita mempraktekkan pengetahuan kita untuk mengelola sampah dari dapur untuk kebutuhan pupuk. Hingga kemudian dulu ada pelatihan kompos ini dan sebagainya. Selain itu juga ada yang namanya sekolah pemuda ekoliterasi. Kita berikan pemahaman di sana di kelas pemuda ekoliterasi. Dan juga kegiatan absas ya, apresiasi seni, itu biasanya sambil refleksi di akhir setup. Nah itu di Kaneman ini lebih banyak pengaplikasian daripada legasi yang sudah dimulai sebelum-sebelumnya, yang meneruskan perempuan, kulit, terus absas, kemudian ekoliterasi, selain kita juga menyediakan layanan buku bacaan sebagai komunitas literasi dan kegiatannya. Jadi kadang-kadang kita kolaborasi kegiatan dengan RPK. Nah, kita RPK ini adalah salah satu pelopor yang mengkampanyekan tentang transisi energi, di mana kita kolaborasi dengan Bintang dan itu menyuarakannya untuk anak-anak muda, bagaimana anak-anak muda ada lagi? Mungkin itu aja obrolan kita yang cukup menambah wawasan teman-teman dan wawasan kita semua. Makasih buat Mas Dani atas waktunya mau menjadi narasumber kami pada malam ini. Ya, semoga RBK ini terus berkembang dan lebih dari dekade ini. Amin. Luas lagi. Amin. Ya. Baik, terima kasih semua. Saya kembalikan ke teman-teman. Kalau lebihnya, mohon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul.
take you there.